Kembali lagi bersama saya Ari Abdullah yang insya Allah ingin berbagi sharing kepada ikhwatu iman sekalian terkait dengan mempelajari Al-Quran, ilmu dasar terkait dengan mempelajari Al-Quran, yaitu dengan membaca, cara membaca baik dan benar dengan sesuai ilmunya ya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah barusan sudah disapa banyak orang Bandung juga ya, dan juga yang lainnya sepertinya mungkin ada yang di luar kota. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan untuk senantiasa beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah bedakan ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk saum dan juga ada kekhususan-kekhususan di bulan Ramadan. Tentunya bagi siapa yang mempelajari Al-Quran, insya Allah Allah akan memuliakannya. Sebagaimana pertama turunnya Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun juga menjadi mulia karena Al-Quran. Begitu pula perantara malaikat Jibril pun juga menjadi mulia dengan Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah dan Madinah, kota Mekah dan Madinah pun juga menjadi kota yang mulia. Bahkan diturunkan di bulan Ramadan pun juga menjadi bulan yang mulia. Insya Allah segala kenikmatan yang kita rasakan dan juga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati indahnya di bulan Ramadan, nikmatnya saum, nikmatnya berpuasa, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan yang mana Allah lipat gandakan pahalanya insya Allah ya. Khususnya pada kesempatan hari ini, kita tentunya akan mempelajari ilmu dasar Al-Quran. Ya, kebetulan mohon maaf sedikit kurang sehat dari segi suara. Dari kemarin terus menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Dan juga mudah-mudahan kepada ikhwatu iman, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita manfaatkan waktunya untuk sedikit berbagi terkait dengan ilmu tahsin Al-Quran. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu apa itu tahsin ya. Tahsin itu kita ambil dari secara bahasa memperbaiki ya. Begitupun juga tajwid. Tajwid pun juga mempunyai makna memperbaiki ya. Kalau tahsin dari hasana. Hasana yuhasinu tahsin. Kalau kalau tajwid dari jawada. Jawada yujawidu tajwidan. Nah, itu semua dua-duanya maknanya sama, memperbaiki. Berarti tidak ada ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran selain ilmu tahsin atau ilmu tajwid ya. Nah, ini pertemuan kedua sebetulnya ya. Ini mungkin banyak yang baru ya. Pada pertemuan pertama itu membahas di juz amma, di juz 30 dari mulai surat-surat pendek Pak Bu ya. Nah, sekarang berarti kita akan mulai masuk kepada surat Al-Kafirun. Ya. Pekan yang lalu kita membahas Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kenapa kita membahas surat-surat pendek? Dikarenakan insya Allah ketika sahabat Al-Quran menyimak dan juga ikut membacakan, ini bisa bisa dipraktekkan di dalam sholat. Ya. Pada bulan Ramadan ini insya Allah. Mudah-mudahan lebih baik ya. Baik, sebelum ke cara baca ya, saya akan terangkan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan umum ketika sahabat Al-Quran, kita semua ketika membaca ada kesalahan-kesalahan yang tentunya harus kita ketahui, kesalahan umum. Yang pertama, kesalahan umumnya adalah terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Nah, terkadang kita tanpa sadari, kita suka terlalu kepanjangan membaca mad 2 harokat. Nah, itu bisa dikarenakan yang pertama bisa jadi kita tidak tahu ya bahwa itu harus dibaca 2 harokat. Terus yang kedua, apakah memang kebiasaan yang lama kita membaca 2 harokat terlalu kepanjangan atau kebiasaan dengan irama. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu sekalian, ikhwatu iman membaca ketika waktu kecil membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dengan irama seperti itu termasuk kepada irama muallim ya. Dasar irama membaca Al-Qur'an ketika kita waktu kecil.
Nah, itu untuk penerapan anak-anak. Biasanya anak-anak dengan menerapkan seperti itu langsung langsung nempel ya. Nah, cuman kalau sekarang saya perhatikan di sekolah-sekolah tahfiz, di madrasah sudah mulai kepada cara baca dengan baik dan benar ya. Tidak seperti bacaan yang tadi. Jadi langsung diperbaiki ya. Dari mulai anak-anak dari usia dini sampai dewasa sudah dididik dari mulai pembacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, jadi kesalahan yang pertama terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Terus yang kedua, kesalahan dalam membaca alis. Nah, di dalam Al-Quran ada tanda alis. Yang mana tanda alis itu menandakan bacaannya harus lebih panjang dibanding 2 harokat. Nah, pertanyaannya, apakah dibaca 2 harokat, apakah dibaca 4 harokat atau 6 harokat? Nah, itu. Nanti ada cirinya ya. Nanti insya Allah sedikit-sedikit saya sharingkan terkait dengan nanti pembahasan kita di Quran Surat Al-Kafirun. Terus kesalahan yang ketiga adalah tergesa-gesa membaca gunnah. Nah, hati-hati di sini. Ada tempat-tempat dengungan yang harus kita ketahui juga ya. Seperti mim bertasdid, nun bertasdid, waw bertasdid, ya bertasdid, sebelumnya nun mati atau tanwin, terus ada mim mati bertemu ba, mim kecil bertemu ba, atau nun mati atau tanwin bertemu ba, terus nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhwa, itu tentunya sangat banyak sekali yang harus kita ketahui ya. Nah, tapi faktanya ternyata ada pembaca Al-Quran yang lancar ketika membaca. Nah, ketika ditanyakan tanda apa saja ketika mereka membacakan, ternyata dari segi tanda kebanyakan ada yang tidak tahu ya. Ketika membaca sudah baik, sudah betul sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan huruf yang harus didengungkan atau tidak. Nah, ketika ditanyakan cirinya apa? Tidak tahu. Nah, maka dari itu ini pun juga salah satu penguat kita ya. Sebetulnya memang praktek yang harus utama, praktek yang harus betul-betul konsisten, dengungannya pun juga mad dan lain sebagainya harus bagus. Nah, akan tetapi untuk menguatkan itu kita memerlukan atau perlu memahami tanda-tandanya. Terus berikutnya kesalahan yang keempat adalah memantulkan huruf, ya kan ada huruf qalqalah, memantulkan huruf tidak pada tempatnya. Nah, ini kebanyakan ya. Jadi huruf qalqalah kan ada 5 ya. Kalau kita sering dengar dengan singkatan baju di toko ya, atau kalau di metode Maqdis itu disingkatnya jadi batuk, jada bal toko. Nah, selain huruf 5 itu yang harus dipantulkan, nah yang lainnya tidak boleh dipantulkan. Contoh yang pernah saya sampaikan, ghairil maghdubi. Nah, mage huruf go tidak termasuk 5 huruf qalqalah tersebut. Nah, itulah kesalahan-kesalahan umum yang tentunya akan kita perbaiki pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas di Quran Surat Al-Kafirun. Silakan ikhwatu iman sekalian disiapkan terlebih dahulu mushafnya. Buka langsung Quran Surat Al-Kafirun surat ke-109. Ya, silakan. Nanti akan saya contohkan ya. Silakan dibuka terlebih dahulu biar ketika mendengarkan Bapak Ibu sekalian bisa melihat huruf-hurufnya. Ya, mungkin ada yang pernah membaca seperti ini. Kalau misalkan dengan hafalan yang melekat ya. Kalau istilah Sunda itu hafal cangkem gitu ya. Jadi berbeda dengan hafalan ketika kita sudah mempelajari tahsin. Nah, mungkin kita pernah membaca seperti ini di Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ada yang membaca seperti itu ya. Mungkin di antara kita ada ya. Nah, tapi insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba perbaiki kesalahan-kesalahan umum ya. Mungkin sedikit-sedikit nanti ketika kita mempelajari tahsin itu sangat banyak sekali. Tidak hanya kita mempelajari mad, tidak juga kita hanya mempelajari gunnah, qalqalah, vokal. Begitupun juga makharijul huruf ya. Itu tentunya harus kita perhatikan. Nah, tapi di sini insya Allah kita akan sedikit
men-sharingkan terkait mungkin surat yang sudah dihafal, ketika di sini insya Allah kita perbaiki ya. Baik, akan saya contohkan, silahkan disimak baik-baik huruf-hurufnya per ayatnya, biar nanti ketika sudah saya contohkan cara bacanya, nanti teman-teman sahabat Al-Quran bisa ikut membacakan juga ya. Baik, saya contohkan terlebih dahulu. Mohon maaf, suara saya kurang sehat dikarenakan beberapa hari sudah terus berbicara, terus menyampaikan materi, tapi mudah-mudahan insya Allah bisa disimak dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, demikian yang sudah saya contohkan. Surat pendek khusus di Quran khusus di juz 30 kita bahasnya, karena surat-surat pendek ini sebagian banyak ada yang sudah hafal, akan tetapi terkadang kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Quran surat Al-Kafirun. Baik, kita akan bahas sedikit ya, diperhatikan baik-baik. Di ayat pertama, kita perhatikan di situ ada tanda alis, yang mana tanda yang panjang ya, di kuliah. Nah, tanda alis ini menandakan bahwa hurufnya harus dipanjangkan. Jangan sampai kita membacanya qul ya ayyuhal kafirun, harus dipanjangkan. Qul ya. Nah, memanjangkannya berapa harokat? 4 atau 6? Tergantung. Kita lihat ciri. Ternyata 4 harokat itu adalah cirinya tanda alis bertemu alif atau tanda alis bertemu hamzah. Nah, itu ingat-ingat ya. Jadi alis alif, alif hamzah, nanti itu termasuk tanda mad 4 harokat. Terus yang kedua, ayat kedua sama la ada tanda alis juga harus dipanjangkan ya. Harus disamakan panjangnya dengan ayat yang pertama karena cirinya jelas alis bertemu alif sama. Ya, saya belum membicarakan terkait makharijul huruf. Kita perbaiki sedikit demi sedikit terkait dengan memperbaiki atau mengkonsistenkan cara bacanya dulu ya sebelum ke makharijul huruf. Sebetulnya memang lebih penting makharijul huruf, tapi sedikit-sedikit. Karena tidak semua orang suaranya sama. Tapi kita bisa memperbaiki yang sedikit ini dulu ya. Terus yang ketiga, ayat ketiga sama wala ada tanda alis bertemu alif harus dipanjangkan. Terus ada antum, nun mati bertemu tak termasuk huruf ikhfa yang mana yang harus kita dengungkan. Wala antum abiduna ma. Nah, di situ ada ma bertanda alis juga yang harus dipanjangkan. Ya, ingat-ingat kembali. Terus berikutnya di akhir ayat ketiga ada huruf dal, yang mana yang sudah saya sampaikan barusan ada huruf qalqalah yang harus dipantulkan ada 5. Ja, da. Nah, ini da termasuk huruf qalqalah, makanya harus dipantulkan. Wala antum abiduna ma a'budu. Bude. Nah, cara memantulkannya itu harus ringan, tidak bude, tapi bude ya, ringan. Berikutnya wana ana'a. Nah, di sini ada di ayat keempat ada bulatan di atas alif. Yang mana kaidahnya atau nama istilahnya adalah sifar. Sifar itu kosong ya. Yang mana harus dikosongkan, tidak dibaca panjang. Tidak wala ana'a tidak dibaca panjang, tapi wala ana'a langsung ya. Bidumma ada mim bertasdid kita dengung, kita tahan ya. Abidumma ya. Abadtum
abattum. Di sini ada dal sukun terus bertemu tak tasdid. Jadi yang dibacanya tak tasdid saja, diidgham kan, ya. Jadi wala ana 'abidum ma 'abattum. Ya, jangan abadatum, hati-hati. Abattum, langsung ke taknya. Berikutnya, ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Ya, yang tadi pembahasannya, tanda alis hati-hati harus dibaca panjang. Terus berikutnya, yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini terkait dengan mad panjang 2 harokat. Nah, untuk memudahkan mad panjang 2 harokat, kita cukup dengan 2 ketukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kepanjangan. Bismillahir. Nah, tidak kepanjangan. Ya. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, sudah saya sampaikan secara merinci ya terkait dengan kesalahan-kesalahan umum ya, kesalahan-kesalahan umum yang harus kita perbaiki yang sedikitnya terlebih dahulu, yang sulitnya nanti sesuai dengan materi nanti berjalan ya. Sedikit-sedikit kita akan bahas. Baik, alhamdulillah Kang Edo ya. Ya, Sudah Ustaz. saya sampaikan kepada yang lainnya. Barangkali bagi peserta yang ingin ikut bergabung, penasaran nih bacaan Al-Kafirun teman-teman seperti apa, Bapak Ibu sekalian seperti apa, bisa boleh ikut bergabung membacakan dengan cara mungkin di chat dulu Kang Edo ya. Oh ya, Misalkan saya ingin mencoba Ustaz, baru membacakan langsung. untuk yang mau mencoba untuk mempraktekkan gimana sih pembacaan surat Al-Kafirun ini, mangga silahkan mute-nya Atau dinyalakan. di chat saja dulu, di chat saja Oke. dulu. Yang sudah siap di absen saja dulu. Saya mohon Ya. izin sedikit ke belakang ya. Oh ya, boleh. Coba di sini ada sudah 30 peserta. Barangkali ada yang mau mencoba. Nah, kita siapkan dulu, latihan dulu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Ustadz Ari Abdullah, ada yang mau mencoba dari Pak Abdullah? Nah, ini urutannya biasa kalau absensi dari A. Ini ada Pak Abdullah Harifin. Ada Pak Abdullah Harifin. Mangga Pak Abdullah Harifin. Silakan, sudah ada yang masuk? Ya, alhamdulillah Pak Abdullah. Ya. Di Bandung Pak? Ya, Bandung. Ya, Bandung di mana Pak? Di Bojongloa Kidul, Oh, Cibaduyut. dekat. Cibaduyut. Saya di Ciganitri Pak. Waduh. Silakan dicoba Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal ma tuqab. Ya, Pak ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Alvindo ya. Mana yang barusan? Abdullah Harifin. Oh, Abdul Harifin ini ya. Kekelian barusan namanya. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Abdullah ya sudah ikut membacakan. Terima kasih. Nah, kita coba langsung sedikit kita koreksi ya.
Nah, baik yang pertama tentunya ada irama yang tentunya bisa dapat mengkonsistenkan ya. Bacaan yang barusan sudah sudah betul Pak ya, sudah bagus, sudah mulai bisa membedakan yang mana panjang, yang mana dengungan, yang mana qala-qala. Cuman ini harus kita sempurnakan kembali ya, lebih baik kembali. Nah, yang pertama tentunya mad 2 harokat perlu diperhatikan karena mad 2 harokat ini kita harus konsisten dari mulai pembacaan yang pertama dari ta'awud atau bismillah ya. Kita tentunya harus mulai mengkonsistenkannya dengan cara 2 ketukan saja ya. Meskipun nanti irama yang tentunya dengan kebiasaan irama yang sudah dibacakan seperti itu, tapi bisa diperbaiki dengan ketukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mad 2 harokat dulu yang harus diperhatikan. Jadi ayunannya sudah betul, cuman kekonsistenannya perlu diperhatikan. Jadi ayat pertama misalkan ada 2 harokat. Contoh yang tadi di ayat kedua, ayat pertama sudah bagus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta. Nah, itu yang huruf ma-nya jadi kepanjangan sedikit, jadi diusahakan disamakan dengan ka. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, mudahnya dengan 2 ketukan saja, Pak. Tuk ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, biar konsisten. Terus yang kedua, untuk mengkonsistenkan dengungan. Nah, di sini dengungan pun juga perlu kita konsistenkan. Yang mana dengungan pertama, kedua, ketiga harus disamakan dengan cara 3 ketukan saja, Pak. Ya, kalau di metode Makris itu unik ya. Jurusnya adalah jurus kelima. Dengan 3 ketukan dengan kalimat ditahan lama. Nah, seperti ini, ditahan dalam ma wala antum abiduna ma a'bud. Terus yang ketiga qalqalah. Seperti biasa nanti kita kategorinya 3 saja ya. Mad, terus gunnah, qalqalah. Cukup itu saja dulu yang harus kita perbaiki. Coba di mute dulu. Nah, ya. Jadi yang pertama mad tentunya harus kita konsistenkan dengan cara 2 ketukan. Kalau metode Makris jurus pertama di ayun aja. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, untuk biasanya pertama belajar yang bergabung ya, yang di Makris itu peserta ketika mempelajari itu dengan ayunan terlebih dahulu. Dan juga ada yang bertanya, ayunan itu apakah wajib? Tidak ya. Ini hanya untuk membantu mengkonsistenkan saja. Nah, barangkali nanti juga kalau ada sebagian dari teman-teman sahabat Al-Quran ingin memperdalam, ingin memperbaiki lebih detail kembali, bisa insya Allah kami nanti sediakan ya pelatihan-pelatihan yang khusus ya. Kalau di sini kita akan memperbaiki di juz 30 yang mana mungkin kita hafal ayat-ayatnya, surat-suratnya yang pendek. Nah, cuman kita tidak hafal apakah sudah tahsin atau belum, atau sudah betul atau tidak ya panjang pendeknya. Ya seperti itu. Mungkin catatannya seperti itu ya, Pak Abdullah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari segi mad ya. Terus dengungan pun juga harus dikonsistenkan dengan 3 ketukan. Terus yang terakhir qalqalah. Bunyinya harus ringan ya. Ma'budu bude ya seperti itu. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khairan Pak Abdullah. Ya. Mungkin kita coba untuk yang dari Ahmad Ustadz ya. Ya, silakan. Silakan. Di sini tadi ada Ibu Siti Aisyah. Mangga Bu, silahkan Ibu Siti barangkali mencoba untuk tahsinnya. Assalamualaikum Ibu Siti. Oh belum ya. Nah ini yang lain mungkin Ustadz. Ya, coba silakan. Ini Ibu Siti sudah hadir Ibu Siti. Udah ada, silakan. Iya. Mangga silakan Ibu Siti.
Unmute dulu Mas, unmute. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyobian Ustaz. Mangga Bu. Ya, mangga Bu, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Atur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ada Ibu Siti barusan atau Ibu Siti Asia. Ibu Siti Asia. Alhamdulillah. Ya. Jazakumullah khairan sudah ikut bergabung, ikut membacakan di Quran surat Al-Kafirun. Nah, alhamdulillah ya, tentunya ini harus dipertahankan untuk cara bacanya, kekonsistenan madnya, terus kekonsistenan dengungannya, ya. Ini perlu ditingkatkan kembali kepada huruf-hurufnya ya, sifat-sifat huruf. Nanti di sini kategori koreksiannya beda-beda ya, tergantung nanti kemampuan masing-masing. Apakah kemampuannya harus memperbaiki kesalahan umum terlebih dahulu, ataukah melanjut kepada kalau misalkan kesalahan umum sudah diperbaiki, sudah bagus, sudah konsisten, baru kita melanjut kepada sifat-sifat hak-hak huruf yang harus dipenuhi ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyampaikan di dalam tafsirnya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan atau mentahsinkan, atau secara istilah itu ikhraju kulli harfin mimakhrajihi ta'wi haqqahu wa mustahaqahu. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya sesuatu, yaitu suara, ya, dan juga memberikan hak dan mustahaknya. Nah, nanti hak-hak huruf itu tentunya harus dipenuhi, berbeda dengan mustahak. Mustahak kadang-kadang suka ada seperti huruf ikhfa, ya. Nanti huruf ikhfa itu tergantung huruf ya. Ada huruf istilah yang namanya huruf yang tebal ya, seperti so, lo, to, lo, ko. Nah, nanti ketika bertemu huruf ikhfa, nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa, yang mana kita kenal huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15 ya. Kalau di metode Maqdis itu dipermudah dengan kalimat. Nah, ini bukan sekedar kalimat ya. Sin, ta, dan dolo, jazan sosis di kang tofiqo. Nah, dengan kalimat sin, ta, dan dolo, jazan sosis di kang tofik. Itu bukan sembarang kalimat, tapi 15 huruf ikhfa. Sin, ta, dan dolo, jazan sosis di kang tofiqo. Langsung 15 huruf ikhfa. Nah, itu tentunya sangat menarik ya kalau kita mempelajari metode-metode di Bandung khususnya, ini sangat banyak sekali mempermudah kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, untuk Ibu Siti, kekonsistenan atau kesalahan umum sudah terpenuhi ya, sudah bagus, tinggal silakan huruf-hurufnya seperti kaf. Dia sifatnya hamas, yang mana ketika kita mengucapkannya harus dengan mengeluarkan hamasnya ya, ketika fathah, kasroh, domah pun juga sama. Contoh, di ayat pertama, Qul ya ayyuhal ya. Qul ya ayyuhal kafirun ku ak ik uk lakum dinukum waliyadin. Nah, untuk diperjelas. Terus huruf qalqalah diringankan kembali ya, dan juga harus jelas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qalqalah harus terasa dan juga dia sifatnya ringan ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Buda ya. Sedikit lagi diperjelas, dan juga huruf ain
ya, huruf ain yang mana letaknya di tenggorokan tengah, huruf-huruf al-halq yang mana huruf al-halq itu termasuk huruf idhar, ya. Ada huruf a, ha, terus ada a, ha. Nah, posisinya ada di tengah. Makanya ketika disukunkan atau ketika dibunyikan itu hurufnya dia mempunyai sifat tawasud, ya. A dan juga memiliki sifat awalan suara. A sebelum ke a di awalnya ada a. Nah, lebih jelas itu ketika disukunkan. Seperti itu, ya, terkait dengan huruf, ya. Tapi kesalahan umum sudah terpenuhi, alhamdulillah. Terus tingkatkan dan juga terus tidak hanya dari segi bacaan, mungkin hafalan juga, ya, harus dikondisikan. Karena ada sebagian para pembaca Al-Quran ketika membaca Al-Quran lancar dengungannya, panjang pendeknya, qol-qolahnya. Ketika menjadi imam malah jadi berbeda. Contoh misalkan ketika kita sekarang membaca sudah sesuai dengan kaidah, ya, qul ya dipanjangkan. Tapi ketika menjadi imam malah bacaannya seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, jadi harus diseimbangkan. Ilmu dan juga hafalannya mulai kita perbaiki. Karena targetan kita sekarang khususnya di juz amma ini memperbaiki hafalan-hafalan yang sudah Bapak Ibu kuasai, ya, seperti itu. Jadi tinggal dibiasakan saja. Hatur nuhun untuk Ibu Siti, ya. Siti, ya. Alhamdulillah. Silakan Kang Edo. Barangkali ada yang ingin bergabung kembali. Boleh. Tadi ada yang mau mencoba dari Ibu Rini. Mangga silahkan Ibu Rini. Ini kita coba yang terakhir, ya. Dari Ahmad, Ibu Rini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mulai, ya, Ustadz, ya. Mangga silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, ada Ibu Rini, ya. Lupa barusan di mana, ya. Kita nanti mah kalau misalkan ada yang masuk kita tanya dulu, ya. Di mana, ya, dikarenakan kita pengen tahu nih. Soalnya kalau minggu kemarin itu ada yang sampai di Makassar, terus ada ya di luar kota Bandung lah, ya. Jadi alhamdulillah bisa bergabung, ya. Baik. Untuk Ibu Rini, yang pertama tentunya yang harus diperhatikan tetap, ya, dari ini kebanyakan dari kekonsistenan, ya, kekonsistenan mad, gunnah dan juga kalau qol-qolah itu nanti bisa dikondisikan, ya. Karena itu di ujung atau nanti ketika posisi di tengah seperti apa, di ujung seperti apa nanti kita bahas sedikit-sedikit. Nah, yang pertama adalah kekonsistenan mad dua harokat. Memang kalau kita perhatikan ini mad dua harokat ini sangat sering sekali kita temukan, bahkan dari Al-Fatihah sampai Anas yang paling banyak adalah mad dua harokat atau secara istilah mad tabi'i, mad asli, ya, yang harus kita perhatikan awal mula kita belajar pun juga, misalkan di lembaga-lembaga tetap harus memulai dari mad dua harokat. Karena ini penting, ya. Barusan yang saya perhatikan dari ayat 1, 2, 3 terus memasuki ke ayat keempat, di situ ada ma, ya, wana ana abidum ma. Namanya kurang dipanjangkan, ya. Barusan ma'abattum wana ana abidum ma'abattum. Nah, harusnya ma'abattum, ya. Cukup kita ayunkan dengan 2 ketukan, ya, biar konsisten. Nah, jadi
ketika kita menemukan tanda 2 harokat, nah ini seperti fathah berdiri, terus fathah bertemu alif ya, kasroh bertemu ya mati, domah bertemu waw mati, dan tanda-tanda yang lainnya, karena tanda mad panjang 2 harokat itu ada 7 ya, ada 7 tanda. Makanya harus kita perhatikan pertandanya dan juga cara bacanya. Bisa dikonsistenkan dengan 2 ketukan atau dengan ayunan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu. Tinggal kita ayunkan. Contoh yang tadi, yang keempat yang kurang panjang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, mim bertasid pun juga harus kita dengungkan. Apalagi di mushaf yang ikhwatu iman punya, misalkan ada yang punya mushaf standar Indonesia yang berwarna. Nah, itu nanti warna-warna itu seperti merah, biru, hijau, itu ada fungsinya, yang mana terkait dengan cara baca. Nah, cuman ini yang kita alami itu adalah bukan ketidaktahuan mad panjang pendeknya, tapi perlu diperhatikan dari kekonsistenannya saja sih ya. Ini secara umum yang pengalaman belajar dan mengajar saya, ini ternyata yang harus kita lebih perhatikan itu adalah kekonsistenan. Seperti di ayat 1, 2, 3 sudah betul panjangnya, cuman kekonsistenannya harus kita perhatikan. Apakah kuliah sama la sudah sama atau belum? Nah, untuk memprediksi itu, kita dapat melatih dengan ketukan terlebih dahulu biar lisan kita terbiasa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nah, dengungan juga bisa dengan 3 ketukan. Wa la antum. Ya, seperti itu. Nah, itu cara untuk mengkonsistenkan mad, gunah, dan yang lainnya. Baik, sepertinya waktu kita tidak terasa ya. Barangkali nanti ada info-info yang perlu disampaikan kepada sahabat Al-Quran. Nah, terkait dengan materi hari ini, berarti kita sudah masuk ke Quran surat Al-Kafirun, ya, dari mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kita sudah masuk ke Quran surat Al-Kafirun. Nah, bagi sahabat Al-Quran semuanya, insya Allah program ini akan berlanjut ya setiap hari. Nanti besok pun juga di jam yang sama, insya Allah kita akan membahas di Quran surat An-Nasr ya, Quran yang kita mundur dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, terus mundur ke Al-Kafirun, terus lanjut ke An-Nasr, terus Al-Lahab dan lain sebagainya nanti ya. Nah, untuk latihan ya, untuk teman-teman sahabat Al-Quran bisa dilatih di rumah. Untuk latihannya adalah kita akan mengenalkan cara membaca mad 2 harokat ya. Jadi tentunya ini kan berbeda-beda dari segi irama, bacaan dari mulai Bapak Abdullah, terus Ibu Siti barusan ya, terus ada Ibu Dini, ini kan iramanya beda-beda. Nah, kita coba konsistenkan dengan irama yang sama, karena irama dasar membaca Al-Quran atau di metode tahsin kebanyakan kita dengan mengayun ya. Kita ambil dengan irama ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini irama yang mendasar untuk para pemula ya, biar bacaannya konsisten terlebih dahulu. Nah, sesudah itu kalau sudah konsisten, insya Allah dengan irama apapun tidak akan berpengaruh ya. Mau irama itu irama ros atau bayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terbiasa konsisten, nanti mad itu akan mengikuti dengan sendirinya. Sebagaimana latihan kebiasaan lisan kita sebetulnya ya. Jadi tentunya kita kembali kepada kesalahan-kesalahan umum dikarenakan apakah kita tidak tahu atau kita memang terbiasa sudah lama seperti itu, atau misal kebiasaan dengan irama ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, itikat kita untuk memperbaiki silahkan dipelajari dengan cara dari mulai mad 2 harokat, konsistenkan dengan ayunan. Mungkin dari saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan
ini dapat diamalkan langsung. Karena insya Allah di bulan Ramadan ini tentunya banyak kebaikan-kebaikan, banyak amal-amal yang harus tentunya kita upayakan ya. Sebagaimana kita ingat kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu huruf tersebut akan diberikan 10 kebaikan. Dan juga Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Apalagi di malam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar ya di 10 terakhir. Nah itu barangkali nanti teman-teman ikhwatu iman yang ingin beriktikaf di masjid untuk berharap ada turunnya malam Lailatul Qadar, ketika kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu akan lebih dari 1000 lebih dari malam, 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ya. Maksudnya bukan 1000-nya tapi lebih dari 1000 bulan seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya ya. Wallahu alam, karena itu tentunya hanya Allah yang tahu, Rasul pun juga tidak tahu turunnya malam Lailatul Qadar di hari apa. Cuman ada bocoran katanya di hari-hari ganjil ya, di 10 terakhir. Silakan bagi Anda yang ingin tentunya bersemangat ya, karena di bulan Ramadan ini sangat luar biasa semangatnya, perlu kita pertahankan sebagaimana kita harus jadikan di bulan Ramadan ini madrasah yang tentunya kita harus lulus di madrasah ini ya. Ketika kita lulus harus sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Amalannya diusahakan sama dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita hanya di bulan Ramadan saja. Karena di bulan-bulan yang lainnya amalan seperti ini tentunya bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan juga. Ya, baik seperti itu mungkin dari saya. Selebihnya nanti silakan mungkin ada info-info dari Kang Edo ya yang ingin disampaikan kepada sahabat Al-Quran. Ya. Alhamdulillah kita cukupkan, tutup dari saya dulu ya. Alhamdulillah aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat Al-Quran yang hadir dalam tahsin hari ini ada beberapa saran kalau bisa untuk pertemuan berikutnya membuka sesi tanya jawab. Boleh Bapak, Ibu, nanti untuk pertemuan besok ya, karena kita insya Allah akan rutin untuk program tahsin ini, mungkin besok kita jadwalkan untuk sesi tanya jawab, bisa. Nah, karena jadwal kita sampai jam 6, nah ini ada, kita perkenalkan dari tim program tahsin ini, mungkin ada beberapa program nih yang mau disampaikan, ada yang bisa menjadi kolaborasi Bapak Ibu juga. Mangga silahkan, ini ada Bapak Gumilar Rahmat sebagai tim program, silahkan disampaikan Pak Gumilar. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman boleh dibuka, nggak apa-apa ya, kita ngobrol sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumilar, saya tim dari Tahsin Mengaji ini gitu ya, At-Taqwa Mengaji ini. Jadi ini ada beberapa materi ya, beberapa program yang memang kita inisiasi. Kira-kira manfaat nggak Bapak Ibu semua acara ini untuk teman-teman di sini? Boleh ada yang bisa jawab? Kalau misalnya manfaat, nanti kita tambah lebih semangat ini buat acaranya. Alhamdulillah. Mana? Ini siapa? Mohon maaf. Ada Ibu Lasmi. Dari Bekasi. Ya, ya, Ibu Lasmi. Ibu Lasmi ya? Ya. Ya. Gimana Ibu manfaat Ibu? Manfaat sekali. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua, semoga ini manfaat karena kita memang meniatkan program ini bersama Ustadz Ari untuk kebermanfaatan kita semua. Kita pelan-pelan perbaiki bacaan kita, yang sudah baik semakin baik, yang belum baik kita perbaiki gitu ya, pelan-pelan. Nah, sedikit saja sebelum kita tutup ya. Jadi nanti ada program Bapak Ibu semua seperti ini harian, seperti tadi Kang Edo sama Ustadz Ari sampaikan. Kita nanti akan ada tahsin ini tiap subuh Bapak Ibu semua, tiap hari. Gimana Kang Gumi, Sabtu jalan nggak? Jalan, ada insya Allah. Kalau Ahad gimana? Ahad ada insya Allah. Jadi insya Allah selama
Ramadan sampai tanggal 20 sementara ini ya, sampai tanggal 20 Ramadan kita insya Allah ada terus untuk Zoom tahsin mengaji ini. Siap Bapak Ibu semua? Insyaallah. Insya Allah siap. Insya Allah ya. Hanya saja tiap Kamis itu nanti kita akan rekaman. Jadi kalau yang sisanya ini live, hari Kamis itu tidak live. Tapi teman-teman ada program namanya setor rekaman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau setorkan bacaannya, nanti Kang Edo akan siapkan teknisnya gitu ya. Sehingga teman-teman nanti hari Kamis akan dibahas live di Zoom, tapi tidak ada tanya jawab. Insya Allah nanti yang jawab tetap Ustadz Ari Lukman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun menyiapkan Bapak Ibu semua, menyiapkan video mengenai yang tadi dibahas sama Ustadz Ari Lukman. Dan videonya seperti ini, mungkin saya sharing ya, barangkali teman-teman ada yang mau. Ini masih mentahan, masih belum kita ini. Nah, ini ada beberapa video yang masih kita buat teman-teman di sini semua. Nah, saya play ya. Nah, yang tadi misalnya mad 2 harokat itu dibahas. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan ini videonya kita terus buat. Dan kalau ada yang bertanya, apakah ini bayar? Enggak bayar teman-teman. Ini semuanya kita kasih gratis buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Mungkin buat yang di luar sana, rencana kita memang akan jual. Tapi untuk yang teman-teman di sini, karena ini as-sabiqunal awalun, kita berikan ke teman-teman gratis. Nanti bisa ditagihkan ke Kang Edo. Seperti itu. Siap. Siap Bapak Ibu semua? Oke, baik ya. Terus ada pertanyaan lagi tadi Kang Edo, apa Kang Edo? Tadi ada beberapa saran. Mungkin sesi tanya jawab diadakan, bisa. Oh iya, siap. Memang kita sepertinya nanti waktunya kita akan mundur sedikit ya. Kalau biasanya jam 5 sampai jam 6. Tapi ternyata saya cek tadi teman-teman semua, kita kalau misalnya jam 5 pas, itu masih mungkin ada yang pulang dari masjid, ada yang baru siap-siap. Mungkin nanti kita akan mundur sedikit ya, di 5.10 gitu ya. Iya. 5:10 jalan, sampai 6:10, misalnya seperti itu. Semoga waktunya lebih efektif gitu. Tapi teman-teman masuk dari jam 5 nggak apa-apa. Yang ketiga, nanti video panduannya nanti akan di-share. Terus yang untuk tahsin hariannya setiap hari ya, kecuali hari Kamis itu nanti ada program store rekaman. Lalu yang seterusnya untuk kita perlu diadakan grup nggak Mas? Mungkin grup Telegram ya Mas Edo ya? Boleh, nanti bisa diadakan grup Telegram. Ya. Untuk rekaman ini pun ini direkam, jadi teman-teman nanti bisa mengulang lagi kalau misalnya teman-teman penasaran, misalnya lagi baca, tadi bacanya bagus nggak yang punya saya ya, nanti rekamannya bisa dicek juga seperti itu. Iya. Insya Allah. Mungkin itu aja Mas Edo. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tentang tahsin ini harian insya Allah tiap hari. Yang kedua nanti ada video panduannya untuk hal-hal yang mendasar mengenai kesalahan-kesalahan dalam membaca tahsin. Itu aja mungkin Mas Edo dari saya. Mungkin Mas Edo mau nambahin tentang wakaf atau apapun, monggo silakan. Boleh. Saya kembalikan kepada Mas Edo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Gumi dari tim program Tahsin Al-Quran. Nah, selain itu kita juga ada beberapa program dan program ini diadakan oleh beberapa yang mengikuti sebagai penggerak menjadi pelopor. Salah satunya ada Al-Quran Taqwa, kemudian ada juga King Salman, ada juga Al-Qosbah, Yayasan Sedekah Produktif, dan Rumah Taqwa. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu dari berbagai grup, ada yang dari, saya dari reseller
King Salman, oke saya dari reseller atau customernya At-Taqwa, saya dari grupnya Rumah At-Taqwa, ada yang dari Al-Qasbah dan macam-macam. Nah, di sini program kita yang kita adakan gratis ya Bapak Ibu, dan kita berikan fasilitasnya penuh, karena Bapak Ibu mungkin yang sudah merasakan membeli Al-Quran At-Taqwa ataupun King Salman, nah ini salah satu contoh Al-Qurannya, kayak gitu. Bahkan tadi mungkin Ustadz Ari menyampaikan, kalau di Al-Qur'annya ada warna tajwid, ada warna merah, ungu. Nah, ini salah satu ada di fitur Al-Qur'an At-Taqwa ataupun King Salman. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin yang mau ikut program-program selanjutnya bisa kita fasilitasi. Baik, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silahkan Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi programnya di hari besok. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dari saya atau dari tim kita ada salah kata. Dan kalaupun ada yang mau disampaikan, silahkan. Nanti bisa di grup masing-masing atau di adminnya. Sekian ya, kita akhiri acara hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.